konser. Jumlahnya adalah sejauh ini 2% dari tiket yang terjual, atau jika tidak memakai tiket maka 2% dari ongkos produksi musik atau ongkos produksi yang berhubungan dengan musik. Ya, seperti itu. Jadi ada aturan mengenai tarif yang harus digarisbawahi. Ya, bukan LMKN itu atau LMK itu bisa membuat aturan sendiri. Kamu bayar segini ya, karena pencipta saya minta nih, gitu kan? Karena pencipta yang ada tergabung dari saya dalam organisasi saya minta kamu harus bayar segini atau kamu harus bayar segitu. Nggak bisa seperti itu. Ada aturan tentang tarif yang memang adalah hak hukum positif yang berlaku di negara ini. Tapi apakah mungkin Mas Dhani sendiri nggak tergabung dengan LMK sampai akhirnya dia belum dapat haknya yang dari nyanyi sama Mas Once sendiri? Ahmad Dhani tergabung dalam LMK WAMI sebagai pencipta, dan dia akan tunduk terhadap aturan-aturan yang ditegakkan oleh LMK WAMI dalam hal pengusulan royalti, yaitu 2% dari jumlah tiket yang terjual atau 2% dari ongkos produksi yang dikeluarkan untuk kepentingan musik. Tapi sampai Mas Ahmad Dhani ngomong belum dapat royalti dari Mas Once, gimana? Saya nggak mungkin bayar royalti ke dia, karena saya akan saya kan main diundang oleh event organizer. Nah, event organizer itulah yang bertanggung jawab pada LMK atau LMKN yang kemudian mendata lagu-lagu apa yang dibawakan. Ya. Lalu event organizer sebagai user harus membayar sejumlah uang kepada LMK atau LMKN. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 2% dari tiket atau 2% dari ongkos produksi yang dikeluarkan oleh event organizer. Dari LMK dan LMKN, uang ini dalam periode-periode tertentu akan disalurkan kepada pencipta yang tergabung di dalamnya. Masalahnya adalah Ahmad Dhani. Bukan Mas Once yang nggak bayar, Bukan, tapi saya nggak bayar. urusan tapi itu penyelenggara gitu ya. urusan penyelenggara event musik dan lembaga pengumpul royalti yang bernama LMK dan LMK. Tapi sebetulnya bagaimana sih hubungan Mas Once dengan Ahmad Dhani? Ya baik-baik saja. Karena banyak statement yang dikeluarkan kurang baik lah untuk Mas Once sendiri. Dia salah. Sakit hati karena salaman sama Presiden Jokowi. Seniman itu kan pandai mengelola rasa. Pandai mengelola rasanya mungkin jadi lagu baru. Tapi hati-hati bahwa seniman itu kadang-kadang nih, bukan saya katakan semuanya, seniman itu kurang pandai kadang-kadang sebagian dalam mengelola informasi untuk menjadi kesimpulan yang objektif. Ya. Saya ini kan kuliah hukum, saya bisa mengelola informasi hukum, lalu mengeluarkan statement dan kesimpulan yang objektif. Kalau membuat mengelola rasa, ya monggo, itu mungkin bagian dari kesenimanan saya juga. Kemudian menghasilkan apa? Ya menghasilkan karya yang indah. Mas Once sebaliknya nih, kalau lagu-lagu Mas Once yang Mas Once ciptakan dimainkan oleh Dewa 19, Mas Once pernah bilang bahwa itu ada kesepakatan pribadi antara Mas Once dan Ahmad Dhani atau gimana Mas? Jadi ada dua yang pernah Mas Once bilang, jadi ada melalui LMKN atau kesepakatan pribadi antara teman gitu. Gini, saya ingin LMKN dulu yang membuat satu statement bahwa aturan hukum positifnya seperti ini, ya. Bahwa saya ingin supaya masyarakat tahu bahwa ada aturan hukum yang resmi yang sudah ditetapkan negara dan pemerintah dalam hal pengumpulan royalti dan pembagiannya. Ya, bahwa LMKN, LMK adalah Badan Pengumpul Royalti, dan berapa yang dikumpulkan adalah sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu dulu, ya, sebarkan dulu itu ke masyarakat. Baru saya sebagai teman itu bisa dalam konteks saling mengerti, ya, untuk membuat satu negosiasi, bisa dikatakan gitu. Tapi secara rileks lah, antara teman saja, bukan dalam konteks hukum, bukan dalam konteks aturan. Itu adalah bentuk simpati dari performer untuk pencipta. Mas, tapi kan LMKN ini kan turunan dari PP Royalti Musik nomor 56 ya. Ada yang cacat nggak Mas sejauh ini menurut Mas Once? Kalau cacat, semua aturan di dunia ini, di bumi ada aja cacatnya. Penerapan LMKN gitu Mas, apa itu? Ada pasti kekurangan sana sini. Tapi kita mau pilih apa? Mau pilih khayalan di kepala kita bahwa seharusnya seperti ini, seharusnya seperti itu.
kemudian membuat aturan sendiri atau melakukan sesuatu berdasarkan apa? Berdasarkan hukum positif yang sudah ada. Lalu kemudian kita masuk ke dalam sistem yang ada dan memperbaikinya. Ya, kalau tidak secara keseluruhan tapi sedikit-sedikit. Itu lebih baik saya kira daripada membuat satu gerakan-gerakan lalu aturan-aturan sendiri yang mengacaukan sistem yang sedang dibangun. Sedikit tambah terakhir dari saya mungkin sedikit gengges nggak sih mungkin di setil-setil mulu kayak terakhir yang pas salaman sama Pak Jokowi. Enggak lah, itu biasa aja. Nggak ada kekecewaan dari Mas dari sendiri atau apa? Enggak, ya silakan aja. Publik nanti kan bisa menilai apakah suatu pernyataan itu adalah pernyataan yang objektif atau sekedar pernyataan perasaan di satu tempat tertentu yang mungkin akan disesali di kemudian hari. Keren.